Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Butar-Butar. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 1804167381, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Grace Lamundur, Arta Sihombing MKom. Ya. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan menampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen dalam dunia akademis. Sistem informasi manajemen dalam dunia akademis adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen. Berfokus pada bagian TI atau kepanjangan teknologi informasi, dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Konsep ini adalah mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang berproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dan dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Manfaat sistem informasi manajemen. Adapun beberapa manfaat dalam sistem informasi manajemen adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. 2. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas untuk penghematan biaya dalam organisasi. Di sini adalah karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah batas sistem. Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Adanya batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang ada tidak saling tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Setiap sistem akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal-hal yang dibatasi oleh batas sistem, contohnya yang pertama biaya, yang kedua peraturan, yang ketiga personil,
Yang keempat, peralatan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem merupakan hal-hal yang berada di luar batas sistem informasi manajemen yang bisa berpengaruh terhadap operasional sistem informasi manajemen. Lingkungan luar sistem adalah bisa mempengaruhi positif dan negatif. Lingkungan luar yang merugikan harus bisa dikendalikan dan ditahan sedemikian rupa agar tidak sering mengganggu kegiatan sistem. Dan lingkungan luar yang menguntungkan harus sebisa mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sistem. Contohnya, keadaan listrik yang mati. Listrik bukanlah bagian dari komponen sistem informasi manajemen. Tapi dengan tidaknya adanya listrik, maka sistem informasi manajemen tidak bisa dijalankan. Yang berikutnya adalah penghubung sistem. Penghubung sistem sebuah media yang menjembatani subsistem atau dengan subsistem yang lainnya. Data keluaran di satu subsistem yang satu akan menjadi data masukan ketika pindah ke subsistem yang lainnya. Perpindahan ini memerlukan penghubung, contohnya jaringan koneksi. Apabila dalam sebuah sistem tidak ada penghubungnya, maka ketika sebuah komponen subsistem telah selesai melaksanakan tugasnya, kemudian output yang dihasilkan tidak bisa dipindahkan untuk diproses lebih lanjut kepada subsistem yang lainnya karena tidak ada penghubung. Maka sistem secara keseluruhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Berikutnya adalah masukan sistem. Masukan atau input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diperoleh oleh sistem. Karakteristik masukan adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem. Sistem kerja sebuah sistem informasi berawal dari masukan. Apabila tidak ada data, maka apa yang akan dilakukan oleh sistem? Jawaban adalah tidak akan ada sesuatu yang dihasilkan karena bahannya tidak ada. Yang selanjutnya adalah keluaran sistem atau output. Keluaran sistem atau output adalah data yang masukan yang telah selesai diolah dan menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir atau berupa perbaikan. Output ini adalah hasil dari sebuah proses pengolahan data pada sistem, dan masing-masing subsistem dalam sebuah sistem akan menghasilkan output. Output dari subsistem lain akan menjadi input bagi subsistem lain dan kemudian diolah kembali menjadi hasil akhir atau berupa informasi. Yang selanjutnya adalah pengelola sistem. Pengelola sistem adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan data keluar atau output yang akan menjadi sebuah informasi yang berguna. Pengolahan
bisa berupa klarifikasian data, pengurutan, pencarian, penggabungan data. Apabila sebuah sistem tidak ada mengolah data, maka data mentah yang ada tetap akan menjadi seperti itu. Tidak akan bisa menjadi sebuah informasi yang berharga. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.